Sobat Finansial, selamat datang di podcast bareng kita. Kali ini kita bakal ngobrol santai tapi penuh wawasan tentang dua lembaga besar yang menjaga kestabilan ekonomi Indonesia, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut dengan OJK. Mungkin kalian sering dengar nggak sih nama dua lembaga ini di berita ekonomi? Tapi sebenarnya kalian tahu nggak apa fungsi dan peran dari dua lembaga ini, dan bagaimana dasar hukumnya dalam sistem keuangan Indonesia? Yuk kita simak. Mungkin mengenai Bank Indonesia ini akan disampaikan oleh Kak Putu. Bank Indonesia atau biasa disebut dengan BI. BI adalah bank sentralnya Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab menjaga kestabilan nilai rupiah dan kebijakan moneter di negara kita. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang kemudian diperbaharui lewat UU P2SK tahun 2023. Nah, BI punya 3 tugas utama. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Artinya, BI mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga acuan. Contohnya, kalau inflasi naik, BI bisa menaikkan suku bunga supaya harga-harga tidak terus berlambung. Dengan begitu, nilai rupiah tetap stabil dan daya beli masyarakat terjaga. Kedua, BI mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ini mencakup pembayaran tunai seperti uang kartal dan juga non-tunai seperti transfer bank, kartu debit, sampai QRIS yang sering kamu pakai di warung kopi. Jadi, setiap kali kamu scan QR dan transaksi sukses, di balik itu ada peran besar dari BI. Lalu yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. BI memastikan lembaga keuangan tetap sehat dan mampu menghadapi gejolak ekonomi. Bersama OJK dan LPS, BI tergabung dalam Komitmen Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mencegah krisis sejak dini. Selain itu, BI juga berperan sebagai bankir bagi pemerintah, mengelola cadangan devisa dan menjaga nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Oke, baik Kak Putu. Jadi sekarang kita udah tahu nih peran dan fungsi Bank Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Kak Putu. Sekarang mari kita simak penjelasan mengenai Otoritas Jasa Keuangan yang akan disampaikan oleh Kak Mawar. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan fungsinya adalah mengatur serta mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan di Indonesia. Kalau BI berurusan dengan moneter dan uang beredar, maka OJK berfokus pada pengawasan lembaga keuangan mulai dari bank, asuransi, pasar, modal, sampai fintech. OJK lahir setelah krisis tahun 1998. Waktu itu pengawasan keuangan masih terpecah-pecah dan nggak efektif. Makanya dibentuk OJK sebagai lembaga independen agar pengawasan keuangan bisa lebih kuat dan menyeluruh. Nah, OJK punya 3 fungsi utama, sama pentingnya dengan BI. Pertama, OJK mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan. Mereka memastikan perusahaan keuangan berjalan transparan dan sehat. Kedua, melindungi konsumen dan masyarakat dari praktik keuangan ilegal. OJK punya Satgas Waspada Investasi yang aktif banget membongkar investasi bodong dan pinjol ilegal. Jadi, kalau ada teman kamu hampir ketipu investasi aneh-aneh, ingatkan aja, cek dulu ke OJK. Ketiga, OJK ikut menjaga stabilitas sistem keuangan nasional bersama BI dan LPS supaya ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh bahkan saat krisis. Selain fungsi utama itu, OJK juga sering mengadakan program edukasi finansial. Kampanye seperti Yuk Nabung Saham dan Ayo ke Bank adalah contoh nyata upaya OJK meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Bagaimana hubungan BI dan OJK bekerja sama? Walau keduanya punya peran berbeda, mereka saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. BI berfokus pada stabilitas nilai rupiah dan kebijakan moneter, sementara OJK berfokus pada stabilitas lembaga dan industri keuangan.
Keduanya bekerja sama dalam KSSK bersama LPS dan Kementerian Keuangan. Mereka rutin memantau kondisi ekonomi nasional dan mengambil langkah cepat kalau ada potensi krisis. Contohnya, waktu pandemi COVID-19, BI menurunkan suku bangsa dan menyediakan likuiditas. Sementara OJK memberikan relaksi kredit kepada nasabah yang kesulitan bayar pinjaman. Kerjasama inilah yang membuat ekonomi kita tetap bertahan di tengah tekanan global. Bank Indonesia berperan sebagai bank sentral, penjaga kestabilan moneter, dan mengatur sistem pembayaran. Sedangkan OJK bertugas mengawasi lembaga keuangan dan melindungi konsumen agar sistem keuangan tetap aman dan sehat. Keduanya memiliki dasar hukum yang kuat dijamin dalam pasal 23 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki satu bank sentral dan kewenangan diatur dengan undang-undang. Karena itu, BI dan OJK menjadi dua lembaga vital dalam menjaga ekonomi Indonesia tetap stabil, aman, dan tumbuh berkelanjutan. Nah, Sobat Finansial, sekarang kalian udah tahu kan siapa yang ngejaga uang kalian agar tetap bernilai dan siapa yang memastikan lembaga keuangan berjalan jujur dan aman. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast bareng kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam cerdas finansial.